Impact Kids. Selamat pagi anak-anak semua. Jumpa kembali dengan Ibu Monica dalam acara Impact Kids. Hai, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian semua tetap semangat, penuh sukacita, karena kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, kita mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang sangat mengasihi kami mengucap syukur untuk hari yang indah yang telah Kau beri. Pagi ini ya Bapa, kami rindu untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami supaya kami mengerti dan jadikan kami pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Ibu mau bertanya ya. Apakah anak-anak ada yang tahu arti kata fondasi? Siapa yang tahu? Ya, betul. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata fondasi itu adalah dasar bangunan yang kuat, yang biasanya terletak di bawah permukaan tanah. Ya, fondasi itu adalah struktur terpenting, ya, terpenting dalam bangunan. Karena kenapa? Karena fungsinya untuk menahan ya bangunan agar tetap berdiri kokoh. Ya. Nah, sama seperti kehidupan orang percaya ya. Kita membangun kehidupan kita di atas fondasi yang kokoh. Nah, siapa yang tahu fondasi kita? Bagaimana caranya kita membangun fondasi itu supaya kehidupan kita kokoh? Yuk kita baca ya di Matius pasal 7 ya. Cara membangun fondasinya Matius 7 ayat 24 sampai 25. Ibu bacakan. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin bertiup melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Ya, lihat ya, kita akan lihat gambar berikut ini ya. Nah, sebelah kiri gambar itu ada tulisannya fondasi rumah ya. Zaman sekarang ya, kalau bangun fondasinya tanahnya digali dulu ya. Lalu mulai diletakkan batu-batu ya yang besar. Lalu diletakkan, tambahin juga semen untuk merekatkan batu-batu itu di semen ya. Kita lihat gambarnya searah jarum jam semen ya. Mungkin ya masih ada yang nggak nyambung, itu nanti mau dipasang tiang ya, tiang untuk menguatkan struktur bangunan ya. Tapi kalau kalian lihat gambar yang terakhir itu sudah jadi fondasinya ya. Rata-rata dalamnya ada yang antara 60 sampai 80 cm ya, fondasi itu kedalamannya. Nah, di sebelah kanannya ada tulisan fondasi iman orang percaya. Tadi yang kita baca di Matius 7 ayat 24 sampai 25. Yaitu apa? Percaya kepada Tuhan Yesus ya, yang pertama. Dan yang kedua, taat melakukan firman Tuhan. Tadi di ayat 24 itu disebutkan, jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Nah anak-anak, kita pasti ingin ya fondasinya kuat ya, yang di atas batu itu ya. Nah, ada kebalikannya tapi ya anak-anak ya.
Kalau di Matius selanjutnya pasal 7 ayat 26 kita akan baca ya. Namun setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin bertiup melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan besarlah kerusakannya. Seperti kalian kalau main ke pantai, bangun rumah dari pasir itu, kalau kena ombak, set ya, hilang deh, udah sia-sia dibangun. Sama seperti orang yang bodoh tadi yang disebutkan di Alkitab nih ya, mendirikan rumahnya di atas pasir, gak ada fondasinya ya. Nah, kalau kita orang percaya, kita mau dong fondasinya kuat dong. Gimana tadi? 1, percaya kepada Tuhan Yesus ya. Fondasi kita Tuhan Yesus ya. Dasar kita yang kuat itu kita baca di 1 Korintus 3 ayat 11. Yuk kita buka Alkitab kita. 1 Korintus 3 ayat 11. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dasar ini yaitu fondasi hanya satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus saja ya. Selain Tuhan Yesus tadi kita harus melakukan kehendaknya, yaitu melakukan firman Tuhan supaya kita kokoh fondasinya. Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan kita dari dosa dan memberi kita hidup yang kekal. Tuhan Yesus pasti menjaga hidup kita ya. Waktu kita mengalami badai kehidupan, Tuhan Yesus selalu menopang kita ya. Anak-anak ingat itu. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus seperti apa tadi? Orang bijak yang membangun kehidupannya di atas batu karang ya, yaitu Tuhan Yesus. Ketika badai melanda kehidupan kita, kita tetap berdiri teguh. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang menopang kita ya. Kita hidup dalam damai walaupun sedang dilanda kesusahan, karena janji-janjinya. Tuhan Yesus pasti menepati janji kita. Janjinya kepada kita untuk selalu menolong kita, selalu menggendong kita. Kita tidak akan dibiarkan sendirian. Jadi anak-anak, sewaktu kita mengalami badai kehidupan, apapun yang menerjang, asal fondasinya kuat ya, kita beriman kepada Tuhan dan melakukan segala firman-Nya, kita pasti tetap berdiri kokoh ya, tidak akan roboh maupun ambruk bangunannya. Oke anak-anak, itu firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu, bahwa Engkaulah satu-satunya batu karang kami, fondasi kami, agar kami mempunyai kehidupan yang kokoh. Dan bila sewaktu badai menerpa, kami mau beriman, mengandalkan Engkau saja di dalam kehidupan kami, supaya kami tetap berdiri teguh. Kami tidak terseret oleh ombak, tidak terseret oleh banjir, ataupun hancur luluh. Tapi karena Engkaulah yang selalu menopang kami. Tolong kami Bapa, ingatkan kami untuk kebenaran firman-Mu. Engkau ada bagi kami. Dan tolong kami juga untuk membagikan kebenaran firman-Mu ini kepada teman-teman yang belum percaya kepadamu, supaya mereka juga mempunyai fondasi yang kokoh dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami satu-satunya, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita akan jumpa kembali dalam acara Impact It berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.